Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas hikmah biografi Imam Al-Ghazali dalam pendidikan untuk mahasiswa modern. Mata kuliah, Filsafat Ketahanan dan dosen pengampu Dr. Muhammad Sontang Siontang, Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Universitas Pancabudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada umat manusia akal pikiran untuk mencari dan memahami kebenaran. Dalam perjalanan sejarah Islam, banyak ulama besar yang memberikan sumbangsi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran keislaman. Salah satunya diantaranya adalah Imam Al-Ghazali, seorang tokoh sufi, teolog, dan filsuf besar, yang pemikirannya telah mengaruhi dunia Islam maupun Barat hingga saat ini. Melalui biografi singkat ini, penulis berupaya mengenang serta mempelajari jejak kehidupan dan warisan intelektual Al-Ghazali. Sebagai sosok ulama, menjambani antara ilmu, akal, dan spiritualitas. Biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di kota Tus, wilayah Kusron yang disebut sebagai sekarang Iran. Al-Ghazali dikenal sebagai salah satu ulama filsuf dan sufi terbesar dalam sejarah Islam yang mendapatkan julukan Hujatul Islam atau argumen Islam karena kedalaman ilmu dan pengaruhnya yang luas. Sejak kecil, Al-Ghazali telah menunjukkan kecerdasannya dalam menuntut ilmu. Ia memulai pendidikannya di kota kelahirannya, kemudian melanjutkan ke Madinat An-Nasabur untuk belajar di bawah bimbingan Imam Al-Juwani atau Imam Al-Haramain, seorang ulama besar dan dalam bidang teologi dan hukum Islam mazhab Syafi'i. Di bawah asuhan gurunya inilah Al-Ghazali mendalami ilmu fikih, kelam atau teolog, logika, dan filsafat. Setelah wafatnya Al-Jumaini, Al-Ghazali bergabung dengan lingkungan ilmiah di istana Wazir Nizam Muluk, seorang tokoh penting dalam pemerintah dinasti Saljuk. Karena kepandaiannya, Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, salah satu lembaga pendidikan tertinggi pada masa itu. Di sana ia menjadi tokoh yang sangat disegani oleh ulama dan cendekiawan. Namun, setelah mencapai puncak karirnya, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Ia merasa bahwa pengetahuannya rasional dan teologis belum mampu memberinya ketenangan batin. Karena itulah ia meninggalkan kedudukan dan kemusyahuran untuk mencari kebenaran sejati melalui jalan tasawuf atau sufisme. Selama bertahun-tahun ia mengasingkan diri, beribadah dan merenungi di berbagai tempat termasuk Damaskus dan Yerusalem. Setelah melewati masa perenungan mendalam, Al-Ghazali menulis banyak karya monumental. Di antaranya karya yang paling terkenal adalah Ihya Ulum Al-Din atau menghidupkan ilmu-ilmu agama, sebuah ensiklopedia besar yang membahas tentang akhlak, ibadah, dan tasawuf. Karya lainnya antara lain Al-Musqazid min Ad-Dalal atau penyelamat dari kesesatan, Tahafu al-Fasalafi atau kerancuan para filsuf, dan Maqasid al-Falasifah, tujuan para filsuf. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1000. Pembelajaran Imam Al-Ghazali, pendidikan dan aplikasinya untuk mahasiswa.
Bagi mahasiswa modern, pemikiran Al-Ghazali memberikan landasan penting agar pendidikan tidak hanya melahirkan individu cerdas, tapi juga berkarakter, berakhlak, dan mampu mengaplikasikan ilmu secara bijaksana. Konsep pendidikan menurut Al-Ghazali. 1. Hakikat pendidikan. Menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah proses tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Upaya menimbulkan akhlak mulia, menyampaikan ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah, menjadikan manusia bermanfaat bagi masyarakat. Intinya, pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga membersihkan hati dan memperbaiki karakter. 2. Pendidikan Al-Ghazali. Tujuan pendidikan. Al-Ghazali menekankan 4 tujuan. 1. Diantaranya mendekatkan diri kepada Allah atau ibadah melalui ilmu. 2. Menghilangkan akhlak buruk dan menggantinya dengan akhlak terpuji. 3. Mengamalkan ilmu untuk kebaikan diri dan masyarakat. 4. Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau sa'adah. Prinsip-prinsip pendidikan Al-Ghazali yaitu 1. Ikhlas dalam menuntut ilmu. 2. Mempraktikkan ilmu, bukan hanya mengetahui teori. 3. Belajar secara tertahap dan dasar ke lanjut. 4. Menghormati guru sebagai perantara ilmu. 5. Disiplin dalam waktu dan akhlak. 6. Menjaga fokus dan tidak menunda pekerjaan. 7. Membersihkan hati dan sifat sombong, iri, dan malas. Etika menuntut ilmu dalam pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam karyanya Ilyah Ulumuddin menjelaskan sejumlah adab menuntut ilmu. 1. Adab terhadap diri sendiri, yaitu menata niat yang benar, belajar karena Allah, menjaga kesucian hati, menjauhi maksiat, konsisten, tekun, dan tidak mudah putus asa, menghindari perilaku yang mengganggu konsentrasi berlebihan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.